Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Nadiem Haq tentang kiamat itu bagaimana dalam agama Kristen? Menurut saya pertanyaan ini adalah tentang hari kiamat yang mana mungkin saudara Nadiem Haq ingin tahu atau ingin membandingkan dengan yang ada di iman dia apakah sama atau tidak. Dan juga menanyakan apakah hanya dengan dibaptis saja sudah bisa masuk surga. Kalau di dalam kepercayaan agama kakak Mikana kan, kiamat itu gimana peristiwanya? Oke, nih kiamat itu ya, nih. Ya. Wahyu 20 ayat 11, dengarkan baik-baik ya Nadem. Lalu aku melihat suatu tahta putih ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dari dia dan yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Artinya sudah kiamat ya. Bumi sudah tidak ada lagi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua bangsa ya, mau besar dan kecil atau anak-anak, dewasa dan semua akan dikumpulkan di hadapannya saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus akan mengadili. Nah, tetapi orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan tidak akan dicampakkan ke neraka. Nah, supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, apa perintah Tuhan Yesus? Wahyu 2 ayat 10, Yakobus 1 ayat 12. Barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus, ya hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus, yang melakukan perintah Tuhan Yesus seperti tadi, Tuhan Yesus memerintahkan harus baptis, perjamuan kudus, bahwa kita harus percaya tubuh dan darahnya diberikan kepada kita di atas kayu salib, maka kita selamat, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Nadem. Nah, kalau nama kita tidak ada di dalam kitab kehidupan itu, kita akan dicampakkan ke lautan belerang yaitu neraka. Tapi kalau nama kita tercatat di kitab kehidupan itu, kita akan selamat, tidak akan masuk neraka. Nah, supaya namamu ada dalam kitab kehidupan, tadi apa perintah Tuhan Yesus? Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, perintah-perintah Tuhan Yesus harus kita lakukan Nadem, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Baptis itu untuk tujuan apa baptis itu? Oke, kenapa harus dibaptis? Ya, sebagaimana firman Tuhan Yesus itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia telah memberikan kita pengampunan di atas kayu salib. Dimana kan kalau dibaptis itu kan, baptis itu berasal dari bahasa Yunani itu baptiso, yaitu diselamkan. Nah, ketika kita diselamkan ke air, artinya kita sudah ikut mati bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita diangkat dari air, artinya kita sudah ikut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Karena darah Kristus itulah yang menyucikan, menghidupkan kita. Jadi, air itu simbol atau darah dari darah Kristus yang membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita sehingga kita diberikan hidup kekal. Itulah baptis, makanya harus baptis, artinya tanda bahwa kamu itu percaya kepada Tuhan Yesus, Dia telah memberikan pengampunan bagimu di atas kayu salib. Dan kita pun sudah ikut mati dan bangkit. Jadi harus dibaptis. Nah, kemudian perjamuan kudus saudaraku. Kalau kita perjamuan kudus artinya darah dan tubuh Kristus itu telah diberikan kepada kita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita.
Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Tapi makna dari kata Bapa di Yohanes 14 ayat 6 itu adalah tentang kerajaan surga. Jadi itulah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Kristus, Nadem. Harus melalui darah Kristus kita bisa masuk surga. Karena apa? Semua manusia sudah berdosa, Nadem. Satu dosa saja kita lakukan sudah cukup membuat kita terbakar di neraka. Tetapi supaya kita tidak masuk neraka tapi masuk surga, kita harus disucikan melalui darah Kristus. Karena darah Kristus itu suci, bersih, dan berkuasa. Sehingga ada firman Tuhan, biarpun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Karena darah Kristus telah membersihkan kita, menyucikan kita, memberikan kita kehidupan kekal. Karena darah itu kehidupan, Nadem. Oke, contoh ya kalau macam pembunuh. Pembunuh melakukan pembunuhan. Terus dia itu bisa ke surga dengan dia dibaptis saja gitu. Kalau dia, mohon maaf ini, kalau dulu pembunuh itu bertobat, dia akan selamat. Seperti Rasul Paulus dulu dia pembunuh, saudaraku. Sebelum dia ikut Tuhan Yesus, sebelum dia menjadi rasul, dia pembunuh orang Kristen. Dia mencari orang-orang Kristen. Makanya nanti kamu baca di Kisah Para Rasul ya, Paulus itu mencari orang-orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi Tuhan datang kepadanya sehingga Paulus bertobat. Jika pembunuh itu bertobat, Tuhan akan mengampuni. Karena apa? Tuhan itu Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan berfirman, jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Yesus akan setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Nah, lalu kita akuilah dosa kita. Tuhan Yesus, ampuni saya telah berdosa, saya banyak melakukan kejahatan, ampuni saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi ingat, setelah kita diampuni, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jangan lagi kamu membunuh seperti dosa yang lama. Nggak boleh. Kalau gitu saudaraku, harus bertobat. Kalau dilakuin lagi, tobat lagi gitu. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Wahyu 3:19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau dia masih melakukan lagi kejahatan, Tuhan Yesus akan tegur. Masih melakukan kejahatan lagi, Tuhan Yesus akan hajar. Udah dihajar nggak bertobat-tobat, berarti dia itu binasa. Makanya kita harus bertobat. Menurut saya jawaban dari Mihana ini sudah memberikan penjelasan kepada Nadem Had tentang gambaran kiamat di agama Kristen, dan ini sangat jelas. Ada juga ayat-ayatnya di Alkitab yang menyebutkan hal itu. Mihana juga sempat menjelaskan bagaimana supaya kita dapat selamat dan juga menjelaskan cara-caranya. Selain itu juga menjelaskan bahwa meskipun asalnya orang itu berdosa apabila percaya kepada Yesus dan mau bertobat maka dia akan masuk ke surga. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu pukul 20:11 lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu pukul 20:12 dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu pukul 20:13 maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu pukul 20:14 lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu pukul 20:15 dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu pukul 2:10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yakobus pukul 1:12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. 1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wahyu pukul 3:19 Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah,